Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku.
kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku.
pagi teman-teman yang dikasihi dalam Kristus. Marilah kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Dengan sikap berdiri, kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai kebaktian pagi ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita akan membaca bacaan pertanggapan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Bersama-sama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Marilah kita memberikan suara terbaik kita kepada Tuhan, kita agungkan suci, suci, suci.
Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami untuk kami datang beribadah, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami kembali diberikan kesempatan untuk mengenal-Mu kembali melalui firman-Mu. Tuhan, kiranya di dalam ibadah ini penyertaan-Mu selalu ada ya Tuhan. Dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Kau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami dapat mengerti apa yang akan Kau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami terus hidup di dalam kehendak-Mu saja ya Tuhan. Termasuk kami melakukan ibadah ini ya Bapa. Bapa, inilah seru doa kami yang kami bawa ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan kita adalah satu-satunya Allah yang layak menerima pujian dan sorak dari umatnya. Dan hanya dengan Allah kita akan dimampukan menghadapi segala sesuatu dengan semangat dan sukacita. Bersama-sama kita ujikan, serukan namanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dengan hati yang penuh sukacita dan penuh syukur, kita serukan namanya lebih sungguh-sungguh lagi. Bersama-sama katakan, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan,
Hari ini kita masih ada sungguh hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan bersama-sama kita naikkan pujian. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selamat pagi, rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan kami berterima kasih jika Tuhan masih memberikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk kami sama-sama beribadah, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing secara online. Tetapi menjadi ucapan syukur, Tuhan masih berikan kami waktu kami untuk memuji Tuhan, waktu kami untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, di kesempatan ini berkati hati kami, kuduskan, layakkan kami untuk kami bisa duduk diam bersama dengan Tuhan, belajar firman Tuhan.
Dan berikan kami hikmat untuk mengerti bagian firman Tuhan ini ya Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar memahami, mengerti, tetapi kami juga punya kerinduan. Kami hidup dari firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman pemuda dan remaja, mari saat ini kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru seperti yang sudah ada di layar TV teman-teman. Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Sekali lagi Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Bagian firman Tuhan ini akan saya bacakan untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Teman-teman silakan melihat di Alkitabnya masing-masing. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika membaca bagian firman Tuhan ini tentunya juga bukan sesuatu yang baru ya, karena firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini itu sangat populer, bahkan mungkin sudah menjadi ayat favorit ya, ayat hafalan favorit. Mendahului dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya ingin bercerita tentang sebuah kisah dari seorang pemuda ya bernama Ryan Arnold. Dia seorang kakak yang memiliki adik. Ya, Ryan Arnold ini suatu ketika dia ini mau pergi cek medis karena dia berencana hendak mendonorkan livernya untuk adiknya yang bernama Chad. Jadi Ryan Arnold ini pergi untuk cek medis apakah livernya ini bisa digunakan, bisa didonorkan kepada adiknya. Dan ternyata dari hasil cek medis, donor livernya ini untuk adiknya ternyata cocok seperti itu. Jadi livernya ini cocok untuk didonorkan kepada adiknya. Dan akhirnya operasi pun dilakukan seperti itu. Tapi sempat Ryan Arnold ini berpikir seperti ini. Dia itu berpikir seperti ini, bisa saja ketika saya dioperasi, saya meninggal, saya mati seperti itu. Tapi pemikirannya itu ternyata tidak menggagalkan niatnya, rencananya untuk mendonorkan livernya ini kepada adiknya. Dan akhirnya operasi itu ya dilakukan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata si Ryan Arnold ini meninggal di saat dia dioperasi seperti itu. Dia meninggal. Dan adiknya si yang bernama Chad, dia selamat dari operasi tersebut. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kasih sayang Ryan Arnold ini kepada adiknya itu begitu besar. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk sang adik. Dia rindu melihat adiknya ini pulih. Dia rindu melihat adiknya ini bisa menjalani kehidupannya seperti itu. Meskipun ternyata taruhannya adalah dirinya sendiri, yaitu si Ryan Arnold ini meninggal. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini sebenarnya hanya mewakili dari banyak cerita atau banyak kisah di mana seseorang mau berkorban untuk orang yang ia kasihi. Benar bukan? Jadi cerita ini hanya mewakili dari sekian banyak orang yang mau berkorban untuk orang yang ia kasihi. Misalnya nih, orang tua kita, mereka berkorban tenaga, waktu, mereka bekerja untuk siapa? Untuk kita, anak-anak mereka, seperti itu. Mereka mau melihat kita dari masa kecil, remaja, pemuda sampai kita ke jenjang yang dewasa, mereka ingin lihat kita itu berhasil. Jadi banyak yang mereka korbankan. Dan masih banyak lagi kisah yang lainnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tapi justru berbeda dengan Allah itu sendiri. Kenapa saya katakan berbeda? Karena Allah justru mengorbankan orang yang ia kasihi, yaitu anaknya,
untuk menunjukkan kasih-Nya pada dunia. Sekali lagi ya, Allah itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia, dia mengorbankan sesuatu, banyak hal untuk orang yang Ia kasihi. Tetapi Allah justru berbeda. Karena Dia mengorbankan orang yang Ia kasihi, yaitu anak-Nya, untuk menunjukkan kasih-Nya pada dunia. Saya ingin mengajak teman-teman itu melihat kata, satu kata di akhir ya, dari kata, perhatikan kata dunia. Kata dunia ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dia itu menggunakan kata kosmos. Yang dimaksudkan di sini bukan itu ya, kalau dunia ini yang diterjemahkan bukan bermaksud berbicara tentang bumi, bukan planet atau alam semesta, tapi berbicara tentang seluruh ciptaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah mengorbankan orang yang Ia kasihi, yaitu anak-Nya, untuk menunjukkan kasih-Nya pada seluruh ciptaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita bisa melihat kembali, mengingat kembali cerita tentang Adam dan Hawa. Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Cerita di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah. Mereka melanggar perintah Allah, makan buah yang dilarang oleh Allah. Sehingga apa yang terjadi? Mereka diusir dari Taman Eden. Sejak saat itu, manusia itu berada di bawah kuasa iblis, si ular tua yang berhasil menipu Adam dan Hawa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sejak saat itu ya, setiap orang dari keturunan Adam menuju kebinasaan. Yang ujungnya adalah kematian kedua, yaitu masuk neraka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia pada akhirnya memiliki natur dosa. Manusia yang tidak lagi mau, lebih suka menghina Allah daripada memuliakan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia berdosa itu membutuhkan ayat yang kita baca tadi. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dari ayat ini kita bisa melihat cara Allah menunjukkan karyanya. Dia menyelamatkan kita manusia berdosa dari kebinasaan karena akibat dosa. Dari ayat ini juga kita bisa melihat cara Allah mengasihi manusia berdosa. Kita bisa melihat besarnya kasih Allah akan dunia ini, akan manusia berdosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih Allah. Kita mau perhatikan kata kasih yang digunakan di sini ya. Dari ayat yang kita baca tadi. Begitu besar kasih Allah. Kita lihat penggunaan kata kasih di sini. Kasih yang digunakan di sini adalah kata kerja, bukan kata benda. Kasih Allah kepada manusia, Allah itu adalah kasih yang tidak terbatas, bahkan kasih yang tidak bersyarat. Kasih Allah yang berinisiatif mendamaikan kita, manusia berdosa, dengan dirinya. Kasih Allah yang yang berinisiatif mendamaikan dirinya dengan kita manusia berdosa. Sesungguhnya kita bisa melihat, kita menyadari bahwa Allah sendirilah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah. Tetapi Allah sendiri yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan itu Dia buktikan melalui mengaruniakan anaknya yang tunggal. Memberikan anaknya yang tunggal dengan misi mati disalib. Dan Yesus telah menunjukkan ketaatan dirinya
sampai mati di salib. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya itu ingin kasih pertanyaan buat teman-teman yang ya bisa jawab lah, maksudnya jawab mungkin pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban secara langsung, tetapi bisa dijawab di dalam hati masing-masing. Pertanyaan seperti ini, seandainya, ini hanya seandainya ya, seandainya teman-teman dipukul, dikeroyok banyak orang, dianiaya, dan dibunuh oleh para penjahat di depan mata papa atau mama teman-teman. Apakah orang tua, papa dan mama akan membiarkan begitu saja? Ini hanya seandainya ya, bukan berarti betul, hanya seandainya. Tentu teman-teman akan menjawab, ya nggak mungkin lah, masa setega itu orang tua melihat saya dikeroyok, disiksa, bahkan dibunuh, orang tua saya hanya diam saja? Tentu saja tidak. Tentu orang tua saya akan bertindak seperti itu. Tapi tahukah teman-teman, Allah justru berbeda. Kenapa saya katakan Allah justru berbeda? Allah justru diam. Allah membiarkan anak yang dikasihinya, yaitu Yesus Kristus, disiksa, bahkan dibunuh. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita manusia, sehingga dia membiarkan Yesus disiksa, bahkan sampai mati di salib. Agar setiap kita orang berdosa bisa diselamatkan dan peroleh hidup yang kekal. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada hal penting yang ingin saya ajak untuk teman-teman mengerti di sini ya. Meskipun kasih Allah begitu besar akan kita manusia berdosa, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ada hal yang harus kita mengerti di sini. Keselamatan dan hidup yang kekal itu tidak bisa diterima semua orang. Kenapa? Kita perhatikan dari ayat yang kita baca tadi. Kata setiap orang yang percaya. Perhatikan kata percaya. Yang artinya bahwa keselamatan dan hidup yang kekal itu diperuntukkan untuk setiap orang yang mau percaya. Setiap orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Itu hal yang harus kita mengerti, harus kita pahami. Meskipun Allah mengasihi kita manusia berdosa dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, tapi tidak semua orang bisa menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Keselamatan dan hidup yang kekal itu diperuntukkan untuk setiap orang yang mau percaya. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Kristus. Tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki hubungan yang baik, tidak memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Banyak orang Kristen mengaku dan mengklaim beriman kepada Kristus, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan buah atau bukti dari imannya. Mudah sekali orang mengaku percaya, tetapi tidak mudah bagi setiap orang. Tetapi tidak mudah bagi setiap orang itu, tidak mudah bagi setiap orang itu membuktikan percaya dan imannya kepada Kristus. Banyak orang mengaku percaya, bisa, gampang, mudah. Tetapi tidak semua orang bisa membuktikan percaya imannya kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah nyata yang teman-teman pasti sudah sering dengar cerita ini ya, karena saya juga tahu cerita ini ketika dengar khotbah seperti itu. Seorang yang bernama Charles Blondin, seorang akrobat yang terkenal pada masanya. Dia terkenal hebat karena dia bisa berjalan di atas seutas tali di atas air terjun Niagara.
Jadi dia terkenal pada masa itu. Banyak orang yang menonton pertandingannya, akrobatnya, dan mengatakan bahwa si Charles Blondin ini seorang yang hebat seperti itu. Nah, suatu ketika dia sedang mau mempertunjukkan akrobatnya, dia itu bertanya kepada banyak penonton yang ada pada waktu itu. Dia bertanya, siapa yang percaya kalau saya berani berjalan dengan selamat dari ujung sini ke seberang sana, seperti itu. Dan setiap penonton yang mendengar pertanyaan itu tidak ada satupun yang menjawab, mereka semua diam. Dan kemudian akhirnya Charles Blondin ini menunjukkan keahliannya. Dia berjalan dari seberang sini ke seberang sana. Di atas tali bawanya itu air terjun yang orang kalau lihat situasi itu berpikir bahwa kalau si Charles Blondin ini jatuh pasti dia mati, seperti itu. Tetapi ternyata tidak, dari sini ke sebelah sana, balik lagi sampai 3 kali, dia balik dengan kondisi yang selamat seperti itu. Terus kemudian Charles melihat atraksi akrobat yang dilakukan oleh Charles Blondin, semua penonton yang ada pada waktu itu bertepuk tangan dan mengatakan bahwa dia itu hebat. Kemudian Charles Blondin itu bertanya sekali lagi kepada para penonton, siapa yang percaya kalau saya bisa berjalan di atas tali ini dari seberang sini ke seberang sana dengan kembali dengan selamat? Ya, pastinya para penonton itu menjawab bahwa mereka percaya, karena kan mereka sudah menyaksikan sebelumnya seperti itu. Ya, mereka berkata bahwa mereka percaya. Tetapi ketika Charles Blondin ini bertanya, dan siapa yang mau ikut dengan aku? Siapa yang mau kugendong untuk berjalan di atas tali ini, seperti itu, dari seberang sini ke seberang sana? Semua penonton terdiam, tidak ada yang mau menjawab. Tapi tiba-tiba ada seorang anak yang menjawab, dia percaya dan dia mau ikut seperti itu. Dan benar, anak itu ikut. Dari seberang sini sampai ke seberang sana itu pergi dan pulang itu dengan selamat, tidak terjadi apa-apa. Dan setelah selesai akrobat itu, para penonton itu menghampiri si anak kecil. Mereka bertanya, kenapa kamu mau mempertaruhkan nyawa kamu? Kamu tahu itu tindakan yang berbahaya. Kalau saja kamu jatuh pasti kamu mati. Seperti itu. Tetapi apa jawaban yang diberikan oleh si anak kecil ini? Anak kecil ini berkata kepada para penonton, dia bilang seperti ini, ya setiap hari saya melihat ayah saya, karena dia adalah ayah saya, jadi saya setiap hari melihat pertunjukan-pertunjukan yang dia tampilkan. Saya yakin dia tidak mungkin mencelakakan saya seperti itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini, cerita ini mau mengajarkan kepada kita arti kata percaya. Percaya yang disertai tindakan sama seperti yang ditunjukkan oleh anak kecil ini. Karena dia sudah melihat bagaimana ayahnya selalu menampilkan pertunjukan yang menantang seperti itu. Ya. Jadi kata percaya di sini mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan hanya sekedar ucapan, tapi harus disertai dengan tindakan juga. Sama halnya juga percaya kita kepada Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Percaya yang bukan hanya terucap sama seperti yang diucapkan oleh para penonton. Percaya yang digunakan di sini itu kata percaya yang digunakan di sini itu menggunakan kata kerja, bukan kata benda. Percaya yang digunakan di sini itu menggunakan kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Ya, yang terus-menerus percaya, bukan percaya satu kali dan selesai. Percaya bukan hanya terucap dalam pengakuan mulut saja atau dalam hati, tetapi juga harus disertai dengan tindakan, yaitu ketaatan, kasih dan ketekunan. Diawali dengan percaya,
dan diakhiri juga dengan percaya. Allah oleh karena kasih-Nya tidak mau manusia berdosa itu binasa karena dosa. Oleh karena itu Dia ingin setiap orang yang percaya itu memperoleh hidup yang kekal, beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini itu dimaksudkan yaitu dipersatukan dengan Allah, maka akan kekal selama-lamanya. Jadi hidup yang kekal yang dimaksudkan di sini adalah dipersatukan dengan anak Allah sehingga kita hidup kekal selama-lamanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini itu kita bisa melihat dan belajar bahwa kasih Allah itu begitu sungguh-sungguh, begitu berlimpah. Allah yang maha besar mengasihi dunia yang bisa dikatakan begitu tidak bernilai karena dosa. Karena begitu jahatnya. Tetapi dengan kasih yang penuh, Dia mau mengasihi dunia, mengasihi kita orang berdosa. Padahal sebenarnya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat menyenangkan hatinya. Kita juga bisa melihat dan belajar bahwa kasih Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menderita dan mati bagi kita sebagai korban yang agung. Melihat dan belajar bahwa kasih Allah itu menyelamatkan dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah telah membuka jalan keselamatan menuju hidup yang kekal dengan membayar harga akan dosa-dosa kita. Dia mengasihi kita sehingga Dia berinisiatif mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang telah diselamatkan adalah dengan menghargai kasih Allah itu. Melalui apa? Melalui cara hidup kita. Cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang bukan hanya sekali percaya, tetapi terus-menerus percaya bahwa kasih Allah menyelamatkan dan membawa kehidupan orang percaya kepada kehidupan yang kekal. Teman-teman, mari sejenak renungkan kembali firman Tuhan ini. Betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Kasih-Nya dianugerahkan kepada kita. Kiranya kita bisa memberi respon yang baik, respon yang hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, dengan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali besarnya kasih Engkau di dalam kehidupan kami yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk setiap kami orang berdosa itu bisa diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, kami bersyukur menjadi orang yang percaya kepadamu. Mampukan kami bukan hanya sekedar dengar bagian firman Tuhan ini, tetapi terus kami lakukan firman Tuhan ini. Kami mampu juga menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan. Karena kami tahu bahwa setiap mereka yang belum percaya kepadamu itu juga dikasihi. Tuhan mau mereka datang kepada Tuhan. Tuhan mau mereka percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya juru selamat. Tuhan, mampukan kami. Kami tahu firman Tuhan ini sudah berhenti berbicara pada pagi hari ini, tapi kami yakin, kami percaya Roh Kudus Tuhan akan meneruskan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda dan remaja, saya persilakan untuk mengambil sikap berdiri. Secara bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada penginjil Cindy atas firman Tuhan yang disampaikan. Marilah kita dengan hati yang bersyukur dan rela kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sudahan selalu baru tiap pagi. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Sertaku, Roh Kudus menolongku dalam tiap langkah hidup. Akan tetap setia jalan dalam terangmu. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah sudahan, selalu baru tiap pagi. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Saat aku perlu, kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Akan tetap setia jalan dalam terangmu. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Saat aku perlu, kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Akan tetap setia jalan dalam terangmu. Saudara, mari kita berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi hari ini di dalam keterbatasan kami, terbatas uang jajan, terbatas kami tidak bisa keluar rumah, tapi kami masih bisa belajar untuk memberikan persembahan semampu kami dan serela kami. Tuhan Yesus Kristus, kiranya persembahan yang kami sudah berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini pula kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang masih bisa bekerja, kami ingin bersyukur, berterima kasih untuk kemurahan Tuhan. Bagi kedua orang tua kami yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan Yesus tolong mereka.
Berikan kepada mereka hati yang tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kalau satu hari kami bisa makan 3 kali, betapa beruntungnya kami Tuhan. Dan kalau hari ini, mungkin di tengah-tengah pandemi ini kedua orang tua kami berjuang sedemikian rupa untuk bisa mencari nafkah. Tuhan Yesus Kristus, tolong kedua orang tua kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan, perlindungan terutama bagi papa kami yang mungkin sering keluar rumah, pergi ke bank, bertemu dengan banyak orang. Kadang mama kami juga dak-dikduk ketika melihat papa keluar rumah untuk bekerja. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga taruh di dalam hati para mama kami. Tuhan, kami juga bersyukur kami masih bisa sekolah. Tuhan tolong kami untuk kami bisa menyelesaikan studi yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami dengan baik. Tugas-tugas yang mungkin berat, tapi berikan kepada kami kemampuan ya Tuhan untuk bisa menyelesaikannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemuda yang juga bekerja. Mereka berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, mereka yang meniti masa depan mereka, mereka yang sedang merindukan pasangan hidup mereka atau saat ini mereka sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Tuhan, bagaimanapun keadaan para pemuda, kiranya kasih karunia Tuhan tetap beserta dengan mereka. Terlebih lagi ya Tuhan, yang hamba-Mu doakan adalah kiranya di hati setiap pemuda remaja senantiasa punya takut akan Tuhan. Ketika mereka di rumah, ketika mereka di kamar, ketika mereka di tempat gelap, biarlah hati yang takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam diri mereka dan membuat mereka sadar kalau orang tua mereka tidak melihat mereka, tapi Tuhan tahu segala perbuatan mereka dan pemikiran mereka. Dan biarlah ini semua boleh membuat kami hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan melalui pujian Bapa, terima kasih. Dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan, mari kita menundukkan hati dan membuka tangan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu dari sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Silakan duduk. Kebaktian hari ini selesai, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.